Oke. Kita berdoa dulu ya, biar dilancarkan untuk eksperimen hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Sebenarnya tadi kakak tuh ngasih sinyal ya di belakang teh pakai background lampu, tapi ke kakaknya malah jadi hitam gelap gulita. Dia kakak ganti. Nah, untuk eksperimen hari ini ada hubungannya dengan seseorang yang dinobatkan sebagai penemu ya, yang mungkin diberikan kepercayaan pada masanya itu untuk menemukan sebuah benda yang dikenal sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, gempa. Astagfirullahaladzim. Gempa mah. Sebentar ya, di kakak lagi gempa. Oh iya Kak, ya. Di aku kok enggak ya? Ini, oke. Teman-teman kalau misalnya di sana kencang, amanin diri ya. Di kakak gempa. Biasanya dari kakak duluan yang mulai gempanya. Nanti suka ngerembet. Oke, alhamdulillah. Di sana kerasa nggak? Sok amanin dulu aja ya, amanin dulu aja. Enggak kok. Barusan gempa, di kakak ada sekitar 20 detikan. Nah, ada yang ngerasa gempa nggak? Alhamdulillah udah berhenti. Ini di Jakarta mungkin ya. Nis? Aku ngerasa. Ngerasa kan? Gede ya tadi, lama tuh, ada berapa detik. Alhamdulillah, sudah reda, udah habis gempanya. Kalau gempa malah takut kalau pergi itu. Suka ini dulu, amati dulu. Udah. Raffi, kerasa gempa nggak? Fedia, kerasa gempa nggak? Enggak. Enggak kok. Enggak. Insya Allah. Ini kakak kesekian kalinya ya lagi Zooman gempa. Ninis kerasa ya? Aku lampunya goyang-goyang. Kalau kakak tuh duk gitu. Tadi sih sempat ke-record ya. Kenapa ini kayak di ayunan, dia gempa. Sering banget gempa. Biasanya tuh kayak waktu itu pas eksperimen pertama di daerah kakak dulu dari selatan. Dari selatan, karena kan dekat sama laut. Gempa-gempa, langsung nanti ke daerah Bandung. Kalau kemarin sih di Jakarta, nggak tahu sekarang. Kalau mau update, nanti ya sekitar 5 menit pasti ada update. Hari ini gempanya di mana pusat gempanya. Lumayan besar ya. Oke, sudah aman ya? Maaf, tadi sekilas info. Oke, nah langsung saja kakak akan sharingkan. Sedikit gempa. Nah, oke. Fedia dibuka aja kameranya, Fed. Oh ya, bentar. Oke. Biar tahu nih gempa atau enggak. Ya. Oke. Untuk hari ini kita akan kenalan dengan yang namanya sebuah energi. Tapi energinya ini enggak kerasa gitu sama kita. Energi, ya. Ini temanya transformasi. Dari transformasi itu dipakai sama salah satu film ya. Tahu film Transformer. Transformer itu yang berubah mobil jadi pesawat ya. Robot jadi mobil. Robot jadi mobil ya. Jadi robot, kendaraan jadi robot. Nah, kendaraan jadi robot ya. Nah, kenapa namanya transformer? Berarti ada sesuatu yang berubah dan berpindah, ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahasnya tentang transformasi energi. Ada yang kenal dengan Bapak almarhum ini? Udah meninggal ya. Ini yang katanya nyaris 1000 kali ya, mau mengalami kegagalan, tapi pas terakhir dia berhasil menemukan. Membawa sebuah bola lampu. Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Almarhum. Ya, udah meninggal. Ini pada zamannya. Pada zamannya, beliau ini orang yang pertama kali menemukan
bola lampu. Jadi sebelum-sebelumnya udah ada gitu yang melakukan eksperimen bola lampu. Nah, tapi dari sekian eksperimen, Thomas Alva Edison ini berhasil menyalakan bola lampu selama beberapa jam. Beda ya dengan bola lampu kita yang sekarang. Kalau bola lampu kita yang sekarang, ini kan nyalanya itu bisa sampai 24 jam. Bahkan kalau misalnya kita beli lampu ya, suka ada usianya. Pernah ngeliat nggak bungkus bahlam atau lampu? Usianya 300 berapa hari? Hah? Ada yang pernah ngamatin? Ada usianya kalau beli bola lampu, ada yang 1000 hari usianya itu. Ada yang ratusan hari ya. Ada yang nyampe 8 tahun awetnya. Nah, kalau zaman dulu baru 6 jam itu tuh udah dinobatkan sebagai penemu bola lampu gitu ya. Masya Allah ya. Karena dulu tidak seperti sekarang. Nah, sekarang kita udah tahu ya, bahkan sering belajar gitu bahwa energi itu bisa berubah bentuk, bukan berubah bentuk ya. Energi itu kan sesuatu yang mengalir ya, energi itu. Tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, tapi dia bakalan ngalir. Contohnya, Raffi sekarang minum misalnya tuh ya. Itu tuh ada energi yang berpindah dari sesuatu yang Raffi, ya sesuatu yang ada di dalam gelas, nanti energinya akan berpindah ke tubuhnya Raffi. Nah, itu kan kita makan teh sebenarnya memindahkan energi ya. Kita makan daging ayam, berarti energi dari daging ayam itu pindah ke tubuh kita. Atau misalnya kita makan sayuran, nah berarti energi dari sayuran itu pindah ke tubuh kita. Itu namanya transfer energi dengan cara yang berbeda. Tentunya nggak cepat ya kalau misalnya merubah energi dari makanan langsung ke tubuh kita, pasti membutuhkan beberapa menit atau beberapa jam. Makanya kita kalau misalnya makan itu ya nggak boleh tuh sekarang makan terus 5 menit kemudian tidur, nah itu nggak boleh, syarat kurang baik ya dari perpindahan energinya, maka yang jadinya penyakit nantinya. Oke, nah ini ya, ini transformasi energi adalah proses perubahan suatu energi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Sekarang itu udah multi banget ya kalau perubahan transformasi energi. Dari listrik aja udah bisa merubah menjadi beberapa jenis energi. Contohnya di komputer atau laptop teman-teman ya. Dari energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya ya. Terus apalagi? Musik ya, cahaya, suara, kinetik ada nggak ya? Ada ya, di komputer itu ada sesuatu yang bergeraknya. Apalagi kalau komputernya dihubungkan dengan kipas atau pendingin. Itu dari listrik langsung bergerak. Bahkan sekarang energi panas juga berubah. Energi panas ya. Dari listrik tiba-tiba laptopnya atau HP-nya panas. Nah, berarti itu ada mengalir gitu ya, energi itu saling berpindah dari satu sama yang lainnya. Bahkan tidak hanya di makhluk yang mati ya, seperti seperti laptop, sesama makhluk hidup pun kita bisa saling transfer energi ya, saling berbagi energi. Contoh ya, misalnya ada orang nih lagi sedih banget ya, tiba-tiba datang di depan kita, itu di samping kita. Kita tuh suka ngerasain ikutan sedih ya, kok jadi nggak enak gitu perasaan kita. Nah, itu tuh energi yang berpindah ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang sebuah energi yang tidak terlihat sama kita. Emang rata-rata energi tidak terlihat ya. Tidak terlihat dan kita bisa wujudkan seketika dalam waktu beberapa menit saja. Dan dengan adanya ilmu ini melahirkan beberapa teknologi yang sangat canggih. Nah, nanti insya Allah pekan depan atau pekan kedepannya kita akan mencoba membuat perahu tenaga api ya, perahu tenaga api. Sederhana banget, tapi konsepnya dapat. Oke. Next. Ini ya, eksperimennya langsung aja ya. Oke, ini untuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya, di sini eksperimennya sebentar, pakai api, ya, nggak lama-lama. Tapi nanti diskusinya kita harus ramai ya. Oke, silakan disiapkan dulu bahannya.
Piring itu tambahan ya. Piring ini tujuannya untuk apa? Untuk ini naruh lilin biar gak berantakan rumahnya. Kalau nggak piring, pisin juga boleh ya. Jadi jangan sampai lilinnya itu langsung udah ditaruh di atas lantai, jangan. Kita lebih aman. Oke, silakan kakak juga siapin di sini. Maaf izin ya kalau kakak agak sedikit gelap. Oke. Semoga terlihat. Ya, untuk lilin ini akan kita gunakan terus ya. Beberapa percobaan. Jadi jangan sampai kita nyimpannya di mana aja. Selalu disimpan dengan baik dan diberikan alas ya. Jangan sampai lilinnya itu langsung dikenain ke meja, itu bahaya juga ya. Jadi minimal harus ada alasnya, alas lilinnya. Kakak di sini pakai gelas kecil seperti lilin apa gitu ya, aromaterapi. Oke, Rafin, ini Divya, Fedia sudah ada? Nah gitu, oke. Sip ya. Gunting juga diperlukan karena kita akan membuat sebuah pola. Bebas guntingnya. Kertas. Kertasnya nggak mesti HVS, teman-teman. Untuk kertas itu bisa kertas buku biasa. Ya, bisa kertas buku biasa. Kemudian korek api sama benang. Nah, kakak nyantumin benang nggak ya kemarin di bahan-bahannya? Ada benang nggak sih? Ada ya? Nyantumin ya bahannya ya, benang ya. Oke. Benang. Kayaknya aku benangnya nggak ada deh. Kalau misalnya nggak ada benang, kita pakai. Benang kasur nggak ada. Oh, tali rapia ada nggak tali rapia? Tali rapia ada. Kalau enggak karet. Oke, pokoknya kita mah dibikin gampang aja, jangan dibikin ribet ya. Aja. Kalau nggak ada, kita cari solusinya. Justru akan membuka ide kita ya, kalau misalnya kita punya banyak sampel penelitian. Nah, untuk kertas, justru ini yang akan menjadi variabel atau beragamnya eksperimen kita. Jadi teman-teman boleh pakai kertas bekas majalah, kertas buku, ya, kertas karton. Oke, Kakak sudah ada. Oke, lilinnya jangan dinyalain. Sabar. Udah ya, yang penting bahannya ada. Lilinnya nanti dinyalainnya. Jadi teman-teman semua sekarang kita tujuannya itu adalah membuktikan benar gak sih energi itu bisa berpindah gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan energi dari api, berarti kita menggunakan energi apa coba? Kan kita menggunakan api. Dinyalain dong ininya, mikrofonnya. Kakak nggak bisa ngedenger. Oke, boleh dinyalain ya. Nah, ya. Oke. Untuk langkah pertama, kita akan membuat sebuah pola ya, sebuah pola. Nah, ini nih seperti ini. Jadi kita harus menggambar, oke, ini ya. Ini simpel banget eksperimennya. Kita menggambar spiral di kertas, kemudian nanti digunting ya. Bikin spiralnya seperti apa? Oke, kakak izin di ini ya. Untuk diameternya, teman-teman bebas, mau gede, mau sedang, mau kecil, boleh. Ya. Nah, kita bikin spiral kayak obat nyamuk. Tahu obat nyamuk? Atau kayak siput lah. Nah, ya. Bikin kayak gini di kertas, kemudian nanti digunting. Oke, bikin spiralnya. Ya. Untuk diameternya, teman-teman bebas ya. Nanti kita akan coba cari keunikan dari eksperimen teman-teman semuanya. Jadi ngegambar dulu kayak rumah siput.
Ini asik banget, tapi kalau misalnya bermain eksperimen ini harus orang yang udah ngerti ya, udah dewasa gitu. Kalau anak SD kelas 1 itu sebaiknya jangan karena menggunakan api. Oke, silakan kita membuat pola spiral terlebih dahulu. Obat nyamuk. Oh, Kakang, wow, besar sekali. Kang, coba dirempetin seperti obat nyamuk segede apa diameternya? Coba dirempetin. Oke, nah, oke. Kita akan memindahkan energi, salah satunya ke kertas ini. Oke, kalau misalnya udah buat, bikin ini ya, bikin 3. Nah, Kakak udah bikin yang gede, karena di sini kita riset. Nah, teman-teman, bikinnya itu boleh 2 juga nggak apa-apa, 3 juga lebih baik ya, dengan ukuran yang beda-beda. Ya, ukuran yang beda-beda. Yang bikin yang sedang sama yang kecilnya. Oke. Oke, silakan dibuat. Nah, yang sedang sama yang kecil. Set, ya. Jadi tidak terlalu gede. Kita bikinnya yang kecil dulu. Kalau udah digunting ya kayak Raffi tadi. Kalau sudah digunting, silakan digunting polanya. Mirip seperti kalau di telinga kita ini seperti rumah siput. Kan kita di telinga ada ya, kayak gini, koklea. Oke, bikin 3 versi ya. Nah, ini oke. Karena kan kita mau ngecek kekuatan ya, kan teman-teman mempunyai energinya nanti beda-beda dari apinya. Nah, oke, nah Kakang. Itu kayak anak tutut. Kecil. Oke ya. Nah, jadi kita tidak tahu seberapa besar kekuatan energi yang ada di teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya kita nyobain itu di api unggun. Nah, api unggun itu kan gede banget ya apinya ya. Kita menggunakan api lilin, jadi kita coba eksperimen dengan beberapa versi. Lagi bikin yang kecil. Ini spiral ya. Seperti untayan DNA. Oke. Cukup terlihat spiralnya. Ya, seperti ini ya, Kakak. Seperti ini. Nah, di kertas yang spiral itu kan pasti ada titik pusatnya ya. Titik pusatnya pasti ada atau ujungnya. Nanti titik pusat ini akan kita gabungkan atau akan kita ikat. Maaf, ternyata nge-freeze. Ya, nanti ujung dari titik pusat lingkarannya ini kita hubungkan dengan tali ya. Jadi seperti mancing ikan gitu ya. Nah, jadi ininya dikasih tali. Untuk cara mengikat tali ke sininya, ya kita harus ada ide ya, mau dibolongin dulu boleh dimasukin talinya. Oke. Kalau misalnya, Kak, aku nggak ada tali sama sekali, boleh menggunakan tali rapia. Ah, itu apa, Kakak?
Nah, itu kecil banget. Seperti makan tutut. Ada yang pernah makan tutut di sini? Oke. Progresnya Kang udah bikin 3? Udah ya? Oke. Careful, Kang. Hati-hati, kadang kita suka nggak sadar. Nah, teman-teman, siapa yang sudah bikin spiralnya? Oh, ini sudah. Ninis bikin yang kecilnya juga ya. Boleh yang gede, terus bikin juga yang sedang, yang kecil. Ya, dan yang ada di yang kita pegang ini adalah bagian titik pusatnya atau bagian tengah-tengahnya. Ya. Nah, nanti ada teknik cara untuk menempelkan benangnya. Kalau sama sekali nggak ada benang, boleh pakai rambut. Sedih banget ya, pakai rambut. Oke. Kalau sudah diikat ya, nih. Diikat. Ikatnya bagian yang ujung. Bagian ujung, bukan ujung, bagian titik pusat. Yang kecil. Silahkan diikat menggunakan benang. Semakin benangnya tipis, ini seperti magic ya nantinya tuh. Ya, magic itu ya intinya menggunakan ide-ide sains. Ngikatnya gimana, Kak? Ngikatnya diselipin aja tuh. Diikat ini nih, kepalanya nih, bagian ujung ini diikat sama benang. Bisa kok. Atau boleh juga dibolongin. Nih bagian tengah ininya dibolongin. Nah, masukin benangnya ke situ. Intinya sih biar bisa menggantung seperti ini. Ya. Biar bisa menggantung seperti itu. Ya, contohnya. Nah, nanti ini akan kita simpan di atas api ya. Dan apa yang terjadi nanti. Very, very simple. Simple pisan pokoknya namanya eksperimennya. Tapi di sini tuh kita harus bisa membayangkan sesuatu yang abstrak nanti ya. Tugas kita untuk diskusi. Sepele banget. Dan pembahasannya sangat luar biasa. Siap-siap aja nanti kita berimajinasi ya. Ini bukan untuk hipnotis ya. Kakak tinggi sekali. Nah, kita tidak tahu bagian mana yang berhasilnya ya. Untuk uji coba, kita harus hati-hati. Jadi kakak saranin di tempat yang lebih luas dan jauh dari kamera atau laptopnya, ya. Agak mundur. Agak mundur nanti ya. Oke, ini sudah. Bisa kita pegang. Seperti ini ya. Ini kayak mainan anak bayi. Tahu? Yang kring, kring, kring. Yang diputar gitu. Oke, nanti kita akan coba-coba uji coba ya. Pokoknya harus tempatnya harus aman. Dan eksperimen ini butuh kehati-hatian. Kalau misalnya kitanya ngasal, kitanya nggak hati-hati ya itu cukup bahaya. Oke, siapa yang sudah ready bilang ya. Nanti seorang-seorang kita coba. Nah, ini sudah.
Oke, kakak izin pindah tempat. Oke, nah ini sudah. Wow, besar ya ularnya. Oke, sudah. Ninis bikin yang kecil juga? Oke, yang kecilnya juga diikat ya. Jadi biar nanti kita gampang eksperimennya. Tatap ini. Fedia sama Divya gimana? Bisa? Mana coba giniin? Segede apa? Wow, ih kita kayak sama ya. Fedia segimana Fed? Oh ya, untuk kedepannya, teman-teman, kita biasakan untuk disiplin ilmu ya. Jadi eksperimen kita kan banyak banget tuh dari awal sampai sekarang. Sampai mungkin lebih dari 20 ya eksperimen. Nah, biar nggak lupa lagi, jadi kakak saranin teman-teman semua untuk menyiapkan jurnal. Ya, jurnal ini suka dipakai sama para ahli atau orang-orang yang suka bereksperimen, jadi terkumpul gitu ya jenis eksperimennya. Simple kok untuk jurnal itu, teman-teman hanya menuliskan alat dan bahan, terus cara kerja, cara sederhana, hasil penelitian. Nah, itu mini jurnalnya. Ya, jadi kita akan coba berlatih setiap sudah bereksperimen, kita membuat jurnal. Kalau untuk hari ini, kita jurnalnya di buku catatan yang ada aja. Nanti mah disiapin ya. Atau boleh deh di notebook, atau misalnya di laptop diketik juga boleh jurnalnya. Atau misalnya mau di buku diary juga boleh. Intinya kita rekam aktivitas kita biar nggak hilang. Oke, sudah Ninis, Kakang, Raffi, Divya, udah? Oke. Wow. Nah, Aku tinggal ngikat kenapa Nis? tinggal ngikat satu lagi, Kak. Oh, sok ikat dulu. Nah, ini biasa kalau kakak eksperimen ini agak sedikit menegangkan gitu ya. Kakaknya deg-degan. Jadi ya teman-teman semuanya harus be careful. Hati-hati banget ya. Semoga bisa berhasil. Siapa itu ya? Ada Yaya ini terekam. Sangat harus hati-hati ya. Fedia udah Fed? Fedia kameranya ditutup. Oke, setelah ini kita akan menganalisa. Oke, silakan. Ninis ikat. Fedia udah diikat? Divya udah? Raffi udah? Oke. Kalau misalnya udah, kita akan segera mengeksekusi. Jadi silakan cari posisi yang aman, nyaman, jauh dari benang, jauh dari kain maksud kakak itu ya, atau benda-benda yang mudah terbakar. Ya, tugasnya apa? Untuk eksperimen yang sekarang, ya, kitanya relax, kitanya tenang. Jadi jangan gurung-gusuh, jangan buru-buru, kudu sabar, ya. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya, posisikan seperti ini ya. Nanti mohon diperhatikan dulu sebelum kita eksekusi. Nah, siapin lilin. Lilinnya ini di tempatnya cukup terbuka ya, tempatnya cukup luas. Lilinnya dinyalain. Kalau misalnya udah dinyalakan, simpan. Kita uji coba ya, kertasnya di atas lilinnya. Jangan terlalu dekat. Nah, karena kemarin ada kasus kebakar. Kan kemarin sih beberapa waktu kakak ngisi materi juga ya. Kebakar ininya, kertasnya. Nah, jadi teman-teman harus diprediksi. Jangan terlalu jauh juga ya.
Jadi kalau misalnya ada lilin ya, di atasnya sekitar 2 atau 3 cm ya. Bisa dipahami? Mudah langkah kerjanya? Oh, nyalakan mood-nya. Nanti nyalain mood-nya ya, biar pas eksperimen biar tahu reportnya. Nggak apa-apa kalau nggak kelihatan sama Zoom, tapi suaranya harus muncul. Harus terdengar, biar kakak bisa tahu bagaimana hasilnya ya. Oke, jadi ini lilinnya. Nah, kertasnya ada di atasnya. Kemudian lihat apa yang terjadi. Gimana nih? Ini gini spiralnya. Apa yang terjadi? Oke, bisa dipahami ya? Oke, yuk nyalain dulu mikrofonnya. Nyalain mikrofon, terus nyalain lilinnya. Oke. Kakak percaya ya sama Ninis, Media, Divya, dan Raffi bisa menjaga diri sebaik mungkin. Silakan dinyalakan lilinnya. Kemudian simpan ini di atasnya. Perhatikan jarak tidak terlalu besar. Perhatikan antara jarak dengan kertas. Oke. Itu kakak gede pisan. Agak jauhan Kang, jangan terlalu dekat. Kalau kepanjangan boleh digunting ya. Oh, Ninis. Oke. Wow, Masya Allah. Wih, Ninis berhasil, Nis. Coba amati ya. Amati, Nis. Apa yang terjadi dengan kertasnya? Gak usah digoyang-goyang, didiamin. Oke. Oke, gimana, Nis? Muter. Yeay! Itu ular muter ya. Oke, itu di samping ya, di samping apa ya? Untung sadar Ninis ya. Hati-hati. Oke, ini sudah teruji. Kakang gimana Kakang? Kak, muter. Muter. Kakang super big ya, super panjang ya. Tadi kecepatannya. Divya gimana Divya? Fednya belum kelihatan Fed. Coba report dulu. Sabung hak ngopi jeung urang. Ayo. Oke, kita coba pakai yang lebih kecil ya, yang lebih imut-imut ya. Tadi yang pertama, kita coba yang imut-imut. Oke, so. Hati-hati. Kalau lilinnya terlalu gede, dipotong ujung ininya. Dipotong ujung, apa namanya, ujung sumbunya. Kalau terlalu gede. Oke, wait. Kakak coba abadikan. Oke. Kakak ingin mengabadikan eksperimen kita. Divya dibuka kameranya ya. Itu kakak masih yang super big. Kan yang kecil coba. Itu lumayan ya kekuatannya ya. Coba yang kecil ada? Yang sedang-sedang? Biar nggak terlalu kena ini. Oke, good. Oke, sok yang sederhana dulu. Nah, oke. Konsentrasi. Kenapa, Nis? Aku kebakar, Kak. Udah hati-hati ya. Kayaknya apinya terlalu besar, jadi perlu digunting sumbunya. Digunting ujungnya biar nggak terlalu gede. Ayo, matikan. Hati-hati lilin yang zong ya. Nah, kalau terlalu gede, sumbunya kecilin. Kakang dimatikannya sudah ya, pakai gelas ya. Oke. Divya, boleh dibuka kameranya, Div? Sama Fedia, aman di sana? Oke, Divya, kakak belum ngeliat yang punya Divya sama yang Fedia. Oke, ayo Div.
Gimana, Divya? Kertasnya agak itu Kak, bentar gunting dulu kertasnya. Oh, gunting dulu. Oke. Sok, boleh dipersiapkan lagi. Tadi kita udah ngelihat ya gerakan dari kertasnya. Apakah ada yang gerakannya super cepat? Nah, kakak udah ngelihat ya, yang benar-benar gerakannya bisa cepat banget. Oke. Kira-kira apa faktor apa yang menyebabkan kertas ini bisa bergerak, dan gimana caranya agar bergeraknya ini lebih cepat? Oke. Yang Konsepnya punya sama kayak balon udara sih. kayak gimana kan? Kayak balon udara. Balon Ya. udara yang terbang ke atas ya? Ya. Kalau balon udara itu kan di bagian tengahnya itu kan ada tungku. Nah, tungkunya itu buat kayak api dan buat udara panas. Nah, biasanya itu udara panas membuat hal itu terbang. Tapi kan karena kertas ini kebuka gitu lah ya, nggak tertutup kayak balon udara, jadinya terjadi reaksi memutar gitu. Good job. Betul. Betul banget ya. 100%. Oke. Di sini sudah mulai terlihat bentuk transformasi energinya. Ya. Kertas ini kan asalnya diam ya. Nah, ketika dia mendapatkan energi panas, apa yang terjadi pada kertasnya? Bergerak ya. Bergeraknya spiral. Nah, berarti di sini ada salah satu bentuk transformasi atau perpindahan bentuk energi. Dari yang asalnya energinya apa? Kalau dari lilin berarti energi apa? Kang? Divya? Ninis? Fedia? Panas. Energi panas. Energi panas ini bisa merubah kertas dia menjadi kertas yang bergerak ya. Yang bergerak. Nah, circle atau apa ya istilahnya itu, pergerakannya itu memutar ya, memutar. Karena di sini tidak terperangkap udaranya. Nah, sama dengan pemikiran yang Raffi itu ya, balon itu bukan mengembang ya, balon itu bisa naik ke atas karena ada dorongan dari api ya, bukan dari apinya tapi dari udara. Itu tuh ada udara ya. Udara yang menekan balon bisa nyampe ke atas. Nah, kok bisa udara itu bisa menggerakkan balon dan bisa menggerakkan kertas ini? Oke, ada yang tahu ini? Kayak kita diskusi ya. Jadi nanti kalau misalnya main ini, eksperimen ini ditanya sama Ade, kitanya nggak bilang magic deh, magic. Nah, harus ada istilah ilmiahnya ya. Jadi misalnya ada ya, wih, Ninis itu bisa memutar, kenapa? Terus istilahnya magic. Nah, no, sekarang kita pakai istilah ilmiah ya. Oke. Apa sih yang menyebabkan kertas ini memutar? Ada satu clue lagi. Ninis itu panjang sekali ya. Ada satu clue lagi. Ada satu clue lagi yang tidak bisa kita lihat. Apa coba? Udara. Udaranya kenapa? Kenapa ya? Kenapa udaranya kalau terkena panas? Kalau kita terkena panas pasti kita gerak-geraknya kayak gininya, geber-geber. Tapi kalau udara kena panas apa yang terjadi? Tenangan udaranya jadi rusak. Ya, pergerakan udaranya jadi rusak. Tuh, mendekati, kakak mendekati. Ya. Partikel ya. Partikel udaranya yang asalnya menjadi gimana? Ada yang tahu?
partikel udara yang asalnya aham menjadi aham. Apa? Ahamnya ganti ya. Coba analisa. Ini bisa menggerakkan benda yang di atasnya. Ya, kalau misalnya di atasnya kain terlalu berat kayaknya ya, nggak bisa bergerak. Membuat udara yang asalnya tadi kakak keceplosan. Terus jadi belok. Ya, belok gitu namanya apa kalau belok itu? Pernah ini nggak ngelihat ada orang, pertama dia itu mau masuk ke dalam rumah. Nah, banyak gitu yang mau masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba langsung, nah apa sih namanya itu tuh? Partikelnya jadi terdorong yang mengakibatkan, yang terdorongnya banyak, yang mengakibatkan udaranya ini dekat banget sama jawaban konsep tadi balon udara. Kenapa balon udara itu yang asalnya diem di tanah ketika dikasih api bisa naik ke atas? Berarti udaranya kenapa itu udaranya? Terdorong. Setelah terdorong gimana udaranya? Dan mendorong balon kertas. Oke, kakak coba bikin partikel udara ya. Nah, ini udara. Nah, ini udara itu sebelum terkena api ya. Seperti ini. Tiba-tiba di sini ada api yang mengakibatkan panas. Api dari lilin ya. Udara yang asalnya seperti ini menjadi gimana? Menjadi, tadi ya, clue pertama terdorong, betul. Setelah terdorong, gimana udaranya? Nih, kakak ilustrasikan. Terdorong terus? Nih, jadi gimana udaranya? Nyebar. Menyebar atau menyebar, betul sih. Ada lagi kata clue-nya. Terdorong, menyebar, satu lagi. Kalau balon udara itu ngapain? Menyembur. Ada lagi. Indonesia itu kaya banget ya. Terdorong, tadi teh ya. Apa tadi Ninis? Menyebar. Terus kakak tadi apa? Menyembur. Iya. Apa? Menyembur. Iya. Menyembur ya, ini sama ya. Ada satu lagi. Ayo, Divya apa Div? Udaranya mencar, iya. Jadi bahasa Sunda ya Tama? Atau apa? Nggak apa-apa. Satu lagi. Tidak beraturan. Kalau balon itu yang asalnya balon ya. Kenapa balon kalau misalnya di tempat panas meletus? Tah eta. Karena ada panas. Karena panas. Nah, panas itu menyebabkan udara menjadi terdorong, menyebar, menyembur, mencar. Satu lagi. Apa ya? Clue-nya itu takut kejawab. Clue-nya itu kalau misalnya kita tahu nggak, ada orang dia tuh punya ide. Nah, kalau misalnya tahu bola bekel itu rendam di air bensin atau di air minyak tanah atau di minyak tanah. Nanti bola bekelnya tuh bakalan gimana coba? Bola bekelnya bakalan gini deh, bahasa Sundanya bunga apa? Bahasa Sundanya bunga. Berkembang. Iya, terus. Jadi udah ada kembang. Jadi udaranya pakai imbuhan.
Mengembang. Nah, ini 100. Iya, mengembang udaranya ya, mengembang, terdorong, menyebar gitu ya. Nah, pernah nggak di rumah punya balon? Kakak nih waktu kecil kakak sempat marah-marah. Kakak itu niup balon, tapi kenapa lama-kelamaan balonnya itu menjadi mengecil? Nah, itu tuh lawan dari mengembang apa namanya? Menciut. Menciut atau Menyusut. menyusut gitu ya. Oh, iya. Lawannya menyusut dan mengembang. Jadi ya, sifat udara itu dia kalau terkena energi panas, dia itu bisa mengembang dan dia bisa bergerak, terdorong ke atas, kata kakak. Nah, seperti yang tadi kita eksperimenkan ya. Bentuk spiral ini bisa bergerak karena ada udara sekitarnya yang bergerak ya, lincah gitu. Termasuk dengan air ya. Pernah ngelihat air mendidih? Bluk 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 gitu kan ya. Kalau udara kan kita nggak kelihatan mendidih ya. Yang namanya mendidih adalah air. Kalau udara nggak bluk blukan. Kalau air itu bluk bluk bluk. Kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat masak airnya itu di tempat yang bening ya, pancinya, nanti tuh akan terlihat pergerakan air yang cepat. Kayak ada budah-budah muter-muter. Nah, udara juga sama. Ketika dia terkena panas, maka dia akan bergerak gitu, dan terdorongnya ke atas mencari yang tekanannya lebih rendah ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah paham konsep ini, ketika nanti kita eksperimen tentang perahu tenaga api itu, nanti bakalan tahu ya konsepnya. Oke, sudah jam berapa ini? Oke, 2 menit lagi ya. Belum maghrib. Nah, ini pembahasannya. Ya. Oke. Tadi gerakan kertasnya spiral ya. Spiral seperti ini nih. Spiral. Tek, tek. Gimana sih gambar spiral teh? Ya, bergerak seperti itu ya. Seperti ular yang liuk-liuk. Oke. Nah, tadi ya sudah kita bahas energi apa yang dari lilin, sudah dibahas sama Raffi. Bagaimana gerakan kertas, sudah. Apa yang menyebabkan kertas bergerak, tadi sudah ya. Adanya energi panas. Oke, dalam eksperimen tersebut apakah terjadi perubahan energi? Ada ya, dari energi panas menjadi energi gerak atau kinetik. Tadi ada yang sempat eksperimen nggak ketika kertasnya dideketin ke api dengan agak dijauhin ke api? Apa yang terjadi? Ada yang nyoba gitu-gituin? Coba kita analisa ya. Pakai logika deh. Kalau misalnya kertas itu dekat ke api, apa yang terjadi selain kebakar ya? Apakah menjadi lebih cepat gerakannya atau malah jadi lebih lambat? Lebih cepat. Lebih cepat. Betul ya. Karena kan dekat dengan Makin pusat api. api besar atau dekat, makin cepat atau ya gitu. Betul. Ada yang pernah nerbangin lampion nggak? Enggak. Lampion yang lampu yang di ke atasin geningan. Kalau nggak salah pernah, cuman lupa. Pernah deh. Kakak pernah deh, waktu itu kita pernah ada acara waktu kakak kecil gitu ya. Ya. Ya, lampion itu kan kita kayak ngebakar sesuatu ya di dalam lampionnya. Bagian bawah kayak bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya kita gambar lampion seperti ini ya, di bawah sini tuh kita ngebakar sesuatu ya. Sesuatu. Nah, nanti ini kan kebakar ya. Nah, udara-udaranya itu awalnya di sekitarnya itu tenang udaranya. Kalau kakak ini ya, misalnya ini udara. Nah, awalnya sebelum menyala api, udaranya tenang gitu ya. Tenang. Ketika api mulai nyala, udaranya langsung bergerak ya. Langsung bergerak. Samalah seperti manusia. Kalau misalnya dia tiba-tiba ngelihat ada kebakaran, pasti kan dia bergerak lari gitu ya. Tapi kalau manusia jadi paburinca ya larinya, nggak ke atas. Kalau udara larinya ke atas bergeraknya. Kalau manusia berlari pasti ke depannya, nggak mungkin ke atas, jadi ngapung ya. Oke. Itu dari lampion. Banyak ya ilmu-ilmu sains yang dipakai menggunakan udara ini.
Nah, ini ya alasannya nih. Transformasi energi yang terjadi dari eksperimen tadi ialah transformasi energi panas menjadi energi gerak. Energi panasnya berasal dari api. Apa yang menyebabkan kertas bergerak? Api lilin memanaskan udara di sekitarnya, sehingga udara menjadi hangat dan mengembang. Udara hangat lebih ringan daripada udara dingin. Hal ini menyebabkan udara hangat naik ke atas atau terdorong. Kan gitu ya, kalau misalnya kalau di air aja ya, air itu kan posisinya itu kalau misalnya ada benda yang lebih ringan pasti kan suka di atas ya, mengambang. Nah, udara juga sama. Kalau misalnya ada sesuatu yang lebih ringan, sesama udara, ada yang lebih ringan, dia akan naik ke atas. Dan udara yang dingin akan mengisi tempat yang kosong. Pergerakan tersebut menyebabkan udara berputar. Siapa yang di rumahnya pernah kedapati ketika orang tuanya masangin gas terus bau tiba-tiba keluar gasnya? Ada yang pernah nggak? Lagi masangin gas, gitu. Oh, Divya. Nah, apa yang Divya lakukan ketika gasnya itu keluar? Dimasukin ke air gitu. Dimasukin ke air buat ngecek ya ada atau enggaknya udara. Terus rumahnya Divya yang tadi banyak gas digimanain? Gak tahu sih. Cuman baunya nyebar. Nah, baunya kan nyebar. Artinya apa? Bau nyebar, udara itu bergerak. Nah, kalau misalnya, ini kakak ada tips ya. Kalau misalnya, kan bahaya banget ya ketika ada gas LPG yang berkeliaran di rumah kita. Kalau misalnya ada percikan api, wah langsung aja nyerambet kan si api itu. Lampu dinyalain langsung meledak. Ah iya, jadi bahaya banget. Nah, berarti udara yang ada gas LPG itu harus kita keluarin dari rumah. Gimana cara ngeluarinnya? Ngebuka jendela pintu belakang. Buka jendela terus dikebut-kebut ya? Tahu dikebut-kebut? Ya. Gitu-gitu kan? Dipasin sate. Ngebutnya ke arah mana? Kakak mau nanya. Ke arah luar. Ke arah luar. Posisi kalian gimana saat ngebut-ngebut? Saat kekebut. Kebut ya? Kekebut atau ngebut? Kekebut. Jadi lagi gini-gininya teh ke atas atau gimana tangannya? Atau cuman sekitar aja digini-giniin? Ngipas-ngipas udara biar keluarnya. 360 derajat. Semuanya ya dikipas. Jadi, teman-teman semua, udah kekebut gitu ya. Kalau misalnya ada gas bocor, ketika masih tercium, terus kalian mau kebut-kebutin udara, di bawah. Jangan dilupain. Ngerti ya maksud kakak ya? Di bawah. Jadi kayak kolong-kolong itu harus dikebutin. Kenapa? Karena yang namanya gas itu ada beratnya, ada masanya. Kalau gas itu lebih berat, dia akan diamnya di bawah. Tapi kalau udaranya ringan, dia akan naik ke atas. Jadi kekeliruan itu yang muncul ya kalau misalnya di rumahnya itu bau dengan gas LPG, kita lupa nggak kebut-kebut bagian bawah. Gitu. Jadi kalau mau 360 derajat tuh semuanya dikebut-kebutin ya. Bau gas, jangan lupa di bawahnya. Karena ingat, benda yang lebih berat dia cenderung ditarik oleh gravitasi bumi dan posisinya ada di bawah. Bahaya ya kalau nanti tiba-tiba ada yang nyalain kompor, nyalain apalah korek di bawah. Kesurut lah. Itu adalah sifat dari gas ya. Sama kalau ini Kak, ada tips juga kalau misalnya nih malam-malam baru bangun tidur, nah terus nyium bau kayak ikan asin gitu, itu jangan nyalain lampu. Itu bau ikan asin itu bisa jadi gas yang udah menyebar setara. Udah menyebar apa, Kang? Menyebar setara lah, kayak di atas udah segini, di bawah segini, udah sama gitu. Udah naik ke atas ya udaranya ya. Wow, ikan asin ya. Tapi emang sengaja ya LPG itu dikasih bau biar kitanya ngeh gitu ya. Karena kan kita nggak bisa nerawang udara ya. Ini bisa lihat udara? Enggak ya, Divya ya. Kalau bisa ngelihat udara, nanti belajar ngelihat papan tulis susah. Iya, kalau kita ke udara, aduh, awas udara repot banget ya. Udah kita nafas ya, ada udara nanti kita serem ya. Ada udara masuk hidung gitu kan ya.
udara keluar, ada orang bersin, wah kita makin kacau balau ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakan udara yang tidak terlihat. Jadi kita nafas 24 jam tanpa henti juga aman ya, nggak kaget gitu ya. Oke deh. Untuk eksperimen hari ini kita cukupkan. Nanti minggu depan kita temanya masih transformasi energi, energi di makhluk hidup ya, tentang sel. Nanti ada juga perpindahan energi di dalam tubuh kita, sama nanti juga ada mini riset lagi akan kita coba. Semoga setiap pertemuan kita di hari Jumat ini barokah dan bermanfaat, walaupun misalnya kita lagi capek, lagi banyak tugas, insya Allah Explore Sense akan membantu teman-teman untuk mendapatkan ilmu di luar sekolah ataupun di tempat yang lainnya. Doain aja semoga tema-temanya menarik setiap pekannya ya, dan dimudahkan untuk membuat eksperimennya. Oke, Raffi, Divya, dan Fedia, dan Ninis, karena kita sudah memasuki waktu sholat maghrib, jadi kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Iya. Oke, Fedia. Mana Fedia? Fedia udah selesai, Fed. Assalamualaikum.